Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Permatasari, nomor NIM saya 200 111 045. Saya dari kelas 2C, manajemen karyawan 3. Di sini saya akan meresum jurnal karakteristik muslimpreneur dari pandangan muslim, cendekiawan, dan akademik. Menjalankan usaha secara etis sebagai hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, terutama bagi kaum muslim. Oleh karena itu, banyak muslimpreneur yang menjadi pengusaha sukses saat ini. Perpaduan yang seimbang antara unsur-unsur dasar spiritual dan fisik dalam rumusan etika Islam yang dikenal sebagai akhlak mulia. Penerapan nilai-nilai etika yang berpijak pada filosofi tersebut akan memberikan ukuran universal dari sistem nilai yang harus diikuti oleh setiap manusia. Oleh karena itu, pembentukan hikmah wirausaha muslim juga dilandasi oleh nilai-nilai akhlak. Ciri-ciri muslimpreneur adalah kombinasi dari berbagai unsur antara lain iman dan ibadah kepada Allah, niat baik, halal thayyibah, amanah, persetujuan kepada sesama, dan lain-lain. Ini menyimpulkan bahwa Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya khusus yang harus diikuti oleh seluruh umat muslim yang bersumber dari teks Al-Quran dan Al-Hadis. Satu pendahuluan. Setiap kegiatan usaha dan wirausaha yang sejalan dengan ajaran Islam dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam diperhitungkan sebagai amalan yang baik dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam diperhitungkan sebagai amalan yang baik dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dan barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika bermain mereka akan masuk surga. Ketika beriman mereka akan masuk surga dan tidak akan dianiaya bahkan sebanyak bercak pada biji kurma." Surat An-Nisa ayat 124. Usaha dan kegiatan wirausaha harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam hukum syariah, seperti halnya kewajiban agama dalam Islam. Secara umum, ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai pedoman jadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, seperti pekerjaan yang halal. Niat yang ikhlas, mematuhi syariat dalam pekerjaan, dan tidak mengabaikan ibadah khusus kepada Allah. 2. Islam dan etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos dan berkembang menjadi ethikio dalam bahasa Prancis, ethique dan ethique dalam bahasa Inggris. Etika meliputi karakter, perilaku, prinsip, moral yang mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai yang dipercaya oleh individu atau kelompok. 3. Islam dan kewirausahaan. Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan tentang wirausaha. Ini termasuk individu yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis baru, mendirikan bisnis baru, siap menghadapi semua risiko, dan menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Wirausaha sukses biasanya berkaitan dengan beberapa karakteristik khusus sebagai aset kesuksesan mereka. Banyak penulis seperti Rich dan Peter telah mengemukakan karakteristik khusus wirausahawan sukses seperti disiplin, keinginan untuk sukses, berorientasi pada tindakan, berorientasi pada tujuan, dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Metodologi. Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Studi ini tidak memiliki batasan jumlah peserta dan serangkaian wawancara yang harus dilakukan. 5. Analisis data kualitatif. Tujuan Islam didasarkan pada konsep tauhid, persatuan, khilafah, amanah, dan ibadah menyembah. Islam beroperasi dalam konsep-konsep ini melalui unsur-unsur keadilan sosial dan istislah kepentingan umum. Konsep-konsep tersebut, jika diterjemahkan ke dalam nilai-nilai, menunjukkan bahwa sistem Islam telah mengintegrasikan fakta dan nilai, kemudian melembaga sistem pengetahuan berbasis akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Bagian ini akan difokuskan pada analisis karakteristik. 5.1 Etika, moral, dan akhlak. Semua responden pada umumnya menjelaskan yang taklakis tentang perilaku, sikap, dan sikap rendah hati. Dengan mengacu pada pendapat Imam Al-Ghazali, mereka menjelaskan bahwa akhlakis pada hakikatnya bersumber dari hati dan diekspresikan oleh tubuh manusia.
5.2 Etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam sebenarnya mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis secara umum. Etika bisnis Islam dan etika bisnis berbeda. Dengan niat yang benar dan amal yang benar, maka aktivitas itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5.3 Etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis. Karakteristik multiplanner dijelaskan secara rinci berdasarkan tindakan mereka dalam menangani kegiatan bisnis mereka. Pada hakikatnya, respon dan kesepakat bahwa praktik etika bisnis Islam di kalangan pengusaha dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan cara menjalankan fungsi bisnisnya. Etika bisnis Islam etika bisnis Islam dalam fungsi produksi. B. Etika pemasaran bisnis. C. Etika bisnis Islam dalam pembiayaan. D. Etika bisnis Islam dalam sumber daya manusia. 6. Kesimpulan. Etika sebagaimana yang dikemukakan dalam pembahasan di atas merupakan pedoman pembentuk sistem etika di kalangan muslimin. Kode etik Islam bersifat multidimensi, jauh jangkauannya dan komprehensif. Tujuan dalam etika Islam adalah untuk mencapai takwa akhlak yang berbudi luhur melalui pengamalan agama dan moralitas yang dilandasi rasa benar dan salah yang diberikan sebagai amanah kepada umat manusia. Sekian resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.